Terus habis itu suami saya kecelakaan di lampu merah tadi yang SMA 5, lampu merah itu ditabrak lari pas mau nganter laptop itu, perbaikan laptop orang, ditabrak lari. Dari itu suami saya jatuh lagi, kena stroke sampai nggak adanya itu. Terus cobaan ya saya maknai ini perjalanan. Oh mungkin ini perjalanan hijrah saya untuk menekunin benar-benar memegang agama yang saya pegang ini, harus saya pegang dengan teguh sampai anak saya nanti dewasa, syukur-syukur sampai cicit saya bilang gitu, harus saya tekankan. Terus ya udah, habis tuh ya sudah, besok cari lagi, pasti Allah akan menolong kita lagi kan. Akhirnya suami saya sama saya bangkit lagi. Terus ini jalan satu-satunya alih profesi, bilang jangan di bidang komputer lagi katanya. Kan suami saya bidang komputer. Terus akhirnya fotokopi, belilah mesin fotokopi itu. Udah jalan berapa? 2 tahunan itu, yang punya karyawan, terus karyawannya itu punya temen tadinya takmir masjid, terus diusir dari masjid, terus diterima sama suami saya, terus tidur di fotokopian itu. Bisa diusir takmir masjid? Nah, ya saya juga heran, suami saya berkali-kali orang pondok, orang itu tidak mungkin kalau perbuatannya seperti ini kan, sekuliahnya juga di kan tidak mungkin kilafiahnya rodok menyimpang kan, tidak mungkin saja. Terus akhirnya apa itu temen kan cewek itu ada, Pak itu tuh perbuatan dia tuh tidak bagus, di kampus saja seperti ini, di masjid aja dikeluarin pasti ada sesuatunya. Kamu itu jangan suudzon sama orang, tidak usah suudzon. Dari masjid, dari pondok itu tidak mungkin. Ya sudah Pak, kalau dibilangin tidak percaya, orang Bojonegoro itu yang bilangin cewek. Akhirnya ya udah diterima, jalan 2 tahun usaha fotokopi itu. Pas liburan saya tidak ngecek, suami saya tidak ngecek, semuanya digondol sama itu tadi. Dicari alamatnya nggak sesuai sama alamat di KTP itu. Lah saya tanya karyawannya, lah kamu kalau pulang kan berdua? Iya Pak, saya belok sana, saya belok kiri, dia belok kanan. Ya sudah, enggak sinkron saja. Nah itu benar-benar, misalnya saya yang enggak, kok suami saya enggak selalu mengingatkan dan menguatkan saya, mungkin saya udah kayak orang stres ya. Nah, udah ini tuh udah ujian kamu. Ini baru tingkatan, belum tingkatan yang lebih atas lagi. Nanti kamu dicoba yang lebih atas lagi gitu. Terus cobaan ya saya maknai ini perjalanan. Oh mungkin ini perjalanan hijrah saya untuk menekunin benar-benar memegang agama yang saya pegang ini, harus saya pegang dengan teguh sampai anak saya nanti dewasa, syukur-syukur sampai cicit saya bilang gitu, harus saya tekankan. Maksudnya jangan pernah mempermainkan agama. Kalau agama satu sudah dipegang, jangan coba-coba agama yang lain kan. Betul. Gitu ya Cak. Jadi saya ujiannya enggak berhenti sampai di situ. Terus akhirnya saya pernah dari Jogja itu, terus bapaknya ngelamar kerja, dapat kerja di Jakarta, di daerah Situ Gintung itu. Di Situ Gintung itu ya, awalnya juga mau ngerintis komputer lagi, buka rental komputer lah. Terus tanggul Situ Gintung jebol itu kena lagi. Kan namanya ujian kan nggak berhenti di situ. Ya bener, suami saya kan ujian tuh nggak berhenti sampai di situ. Seberapa kamu kuat menahan ujian. Ibaratnya orang mau berjalan aja ada tahap-tahapnya. Nah ini tahap-tahap kamu itu ya harus kamu cermati, kamu tekuni. Nek kamu enggak kuat ya udah kembali ke keluarga saya sana yang kaya raya. Seperti itu terus saya kan jadi, makanya sampai sekarang itu saya, kalau anak saya ini yang besar, yang terutama yang besar ini, kalau orang ngomongin agama ini
nggak usah jelek-jelekin, belum tentu kamu itu di agamamu sekarang itu sudah bener kan, selalu gitu sama teman-temannya pun juga seperti itu. Sampai akhirnya saya di Jakarta itu di Situgintung, akhirnya bapak saya itu ketahuan keluarga suami saya itu, takutnya anak saya diculik apa diapain gitu, namanya dia pengen tahu ini. Akhirnya saya habis kena Situgintung itu dengan modal bantuan dari Universitas Muhammadiyah 1 juta, baju yang melekat di tubuh saya, akhirnya hijrah ke Solo sini. Itu dari Jakarta itu ya? Iya. Akhirnya saya pindah ke sini terus akhirnya tahun berapa ini pindah sini? Tahun berapa ya itu? Lupa itu, Cak. Saya udah lupa. Akhirnya anak saya SD kelas 6, yang besar itu kelas 6 SD, itu bapaknya diuji kena stroke, yang awal kena stroke itu. Sampai berjalan sekitar 3 tahunan. 3 tahunan ya, semua harta saya jual demi kesembuhan suami kan. Harta bisa dicari, kalau nyawa kan sudah tidak bisa dicari. Iya, semua kan saya serahkan pada Allah. Saya ikhtiar, tidak hanya obat dokter, saya sinses, saya terapiin, akhirnya bapak bisa pulih kembali, bisa beraktivitas, bisa bekerja. Terus pada saat itu saya belum kenal mu'alaf, belum kenal mana-mana, jadi belum pernah belajar. Saya belajar pun juga baru, maksudnya baru. Terus habis itu suami saya kecelakaan di lampu merah tadi, yang SMA 5, lampu merah itu, ditabrak lari pas mau ngantar laptop itu, perbaikan laptop orang, ditabrak lari. Dari itu suami saya jatuh lagi, kena stroke sampai nggak adanya itu. Jadi saya berjuang untuk menghidupin suami ya anak. Terus saya berjalan 1 tahun itu, terus disarankan sama Ustadz Arifin apa siapa, kayaknya dari Surabaya. Di Solo itu ada Bu, namanya Mu'alaf Center. Coba Ibu cari tahu di Mu'alaf Center itu. Akhirnya saya sharing ke sana. Terus saya dibantu untuk usaha. Terus untuk pada saya belajar lagi biar bisa baca Al-Qur'an itu tadi. Terus saya ya dari situ saya berjuang bangkit lagi, karena suami sudah tidak bisa mencari nafkah kan, otomatis saya gantinya harus menghidupi anak, menyekolahkan anak. Yang penting saya bebaskan anak saya. Dalam arti bebas itu jangan sampai melanggar akidah agama. Kamu main sama agama non pun boleh, kamu berteman boleh, tapi kamu harus tahu batasanmu. Agamamu itu agama dia. Jangan kamu coba-coba mau belajar agamanya orang lain, ya Bang. Anak saya akhirnya ya saya memahami, sebelum bapaknya nggak ada pun juga ada wanti-wanti sekali, jangan sampai menukarkan kekayaan dengan agamamu yang kamu pegang sekarang ini. Masya Allah. Itu yang terekam di pikiran saya cuma itu, Cak. Jadi kemanapun saya ditawarin orang, misalnya, Bu, Mbak sana itu loh, Bu, yayasan sana itu loh, dulu mau nguliahin, mau nyekolahin anak, masuk ke Setiabudi itu loh, yayasan Setiabudi itu kan non. Iya, betul. Itu nanti sekolah gratis ini nih. Apa tak cariin itu di sana, ada asrama itu nyekolah ke anak gratis kalau enggak mampu. Terus saya jawabannya, insya Allah saya masih bisa menyekolahkan anak saya. Bagaimanapun caranya saya harus bisa, tanpa menyinggung, maksudnya tanpa harus menjual agama saya. Iya, tak. Terus akhirnya saya harus berjuang. Gimana? Harus memegang teguh agama yang saya anut sekarang ini. Masya Allah. Jadi kelihatannya suami ini, Masya Allah ya. Iya. Kelihatannya memang memberi pesanan saja sudah
bikin merinding saya. Jadi memang pesannya itu jangan sampai menggadaikan agama dengan harta gitu kan. Iya. Pesannya, dan ibu memegangnya. Iya. Pesan itu ya. Masya Allah. Sampai dulu waktu jatuh yang itu tak Cak, yang apa kena gempa musibah itu 2 kali itu sampai ada orang temennya di ini, Mbak kamu ke Romo Mangun itu kan yang di Kalitode di Jogja itu, minta bantuan sana gitu. Minta bantuan sama orang, minta bantuan sama Allah, nggak ada melebihi kekuatan Allah, semua itu diserahkan sama Allah. Ya hidup saya begini ya sudah, nanti Allah itu pasti akan memberi jalan yang baik buat saya dan keluarga saya. Jadi ketemukanlah tadi orang-orang yang baik kayak Ustadz Haji Sauri itu. Terus ke rumah sakit pun juga dokter PKU juga alhamdulillah kenal baik kan. Ibaratnya kita niatnya baik pasti kan dikelilingi dengan orang baik ya Tata. Kak sekarang ini Kak, kemarin Bapak ndak ada itu, udah ibaratnya saya juga bingung masuk rumah sakit biayanya bagaimana, terus akhirnya saudara mualaf kan ndak usah khawatir Mbak, nanti kita bisa carikan sama-sama, ndak usah dipikirkan, yang penting Bapak bisa sehat lagi, Mbaknya bisa aktivitas lagi, dan ndak usah, kita itu semua saudara, jangan anggap kita ini apa-apa, kita itu semua saudara. Ya, saya bersyukur sekali dikucilkan sama ibaratnya keluarga, dapat keluarga baru yang benar-benar luar biasa ya. Ibaratnya kayak ngayomi dulu yang kehilangan, ibaratnya kehilangan ibu jadi dapat ibu baru kan udah bersyukur. Itu keluarga pada saat mendengar ibu masuk Islam itu langsung diusir seketika atau pelan-pelan dikucilkan terus akhirnya diusir itu? Saya mau masuk Islam itu kan langsung mau nikah itu, jadi mau nikah itu kan orang tua saya menentang, kalau kamu nikah sama dia ya udah pergi aja. Akhirnya mas ponakan saya yang sudah masuk Islam itu tadi, ora apa-apa diguang mbokmu nang kene kan, ibaratnya kan gitu ya. Akhirnya saya sama kakak ponakan saya itu terus ya dinikah ya walinya dia. Sampai sekarang pun saya udah nganggap dia kayak bapak saya sendiri gitu. Jadi ya saya ibaratnya gimana ya, emang udah jalannya takdirnya saya harus berjuang lika-liku untuk menempuh agama yang sekarang ini kan, mempertahankan ya. Iya, penuh perjuangan ya. Dan saya pun juga enggak mau terus saya kok diuji terus toh, Allah ini gimana toh aku meninggal ke agama saya, kan ibaratnya saya juga enggak seperti itu kan. Betul. Harus konsisten, udah harus apa yang saya ambil kan ya harus saya bisa, ibaratnya bisa saya pegang erat-erat gitu. Harus bisa saya enggak ada kata menyesal, enggak ada kata aku tuh dulu andai kata agama saya masih Nasrani pasti banyak yang ini hidup saya enak, saya bahkan enggak ada jarang diuji gitu ya. Saya enggak ada itu. Pokoknya saya selalu ingat apa kata suami saya tuh, pokoknya perjalanan segala sesuatu, perjalanan itu pasti ada sandungannya, itu pasti ada. Orang kita mau berjalan aja mulus kadang kesandung kan. Itu yang selalu saya ingatkan. Jadi saya tidak ada rasa menyesal untuk meninggalkan agama saya yang dulu. Masya Allah, berarti memang sudah kuat akidahnya Ibu ya, Masya Allah. Memang tidak sempurna iman seseorang sebelum diujinya. Iya. Itu kan. Iya. Saya juga belajar banyak dulu sama Bu Ustazah Dewi Purwati itu kan, suami saya sempat kenal baik dulu kan, sering sharing dulu kan. Suami saya pernah di Semarang itu pernah
menjadi apa itu? Sekretaris ketua PITI. Oh ya, Ikatan, Tionghoa. iya, dulu Tionghoa itu Indonesia. ya. Masya Allah. Terus kenal Bu Dewi itu, terus dia memberi buku-buku panduan yang tentang orang Nasrani masuk Muslim, Nasrani masuk Muslim, akhirnya balik lagi ke agamanya dulu. Jadi kan banyak pelajaran yang kita ambil lah gitu. Betul. Kan kita berguru bukan hanya satu guru. Betul. Mencari ilmu kan beberapa guru kan lebih bagus. Lebih bagus. Yang jelek kita buang, yang bermanfaat kan kita ambil kan gitu saja. Betul. Iya. Kamunya gitu, mau ngaji mau ini ngaji. Yang kiranya kilafiahnya sudah tidak benar ya saya tinggalin. Saya sama suami saya itu baca tidak boleh baca. Saya mau masuk Islam itu sampai suami saya itu dari LDII, dan saya pernah coba LDII. Suami? Iya. Sempat jadi Iya, LDII. pernah. Oh. Terus Jaulah Tabligh itu pernah ikut juga. Pokoknya Islam apapun dia masukin kan. Kan ibaratnya kita berguru kan bukan kan ya enggak boleh apa itu mengucilkan kamu MTA, kamu ini kan enggak ada. Ini kan semua ajarannya sama, cuma kan kadang ada khilafiahnya yang berbeda. Kalau enggak masuk di akidah sama tuntunan enggak ada ya dibuang ya. Ya kayak ikut Jaulah, dulu itu Jaulah. Ntar gini tinggalkan anak istrimu berjalan habiskan hartamu untuk berjihad, anak istrimu nanti ada yang ngasih makan. Lah kalau kita enggak cari ya yang ngasih makan. Siapa ya? Ya. Tetap dosa ya. Lah iya. Kan, terus pergi haji. Enggak usah pergi haji. Pergi ke India, Bangladesh, Pakistan tuh sama aja tuh. Kan dituntunannya kan enggak ada. Betul. Kan ibaratnya kayak kita kan saya kan masih bodoh gitu kan. Masuk sini kan ibaratnya masih mencari-cari jati diri yang pas tuh yang mana gitu kan. Kok ini gini khilafiahnya begini, terus masuk ke sini kok gini, kok enggak ada tuntunannya. Ya udah kita tinggalkan, terus akhirnya sama ya sudah jalan agama ya agama yang lempeng-lempeng aja yang ada di yang ada tuntunannya. Jadi udah memahami kalau orang ngomong agama Islam ini kan saya tidak paham. Alah sak karepmu lah mau ngomong apa.